Pada kesempatan ini, kita akan belajar cara membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Meti Faroka, di channel Metimed. Mari belajar matematika. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan atau memberikan tutorial tentang cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Langkah awal, kita harus login dulu di Gmail, di akun Gmail masing-masing. Apabila belum login, silakan login dulu ya. Karena saya sudah login, berarti saya bisa langsung membuatnya. Cari Google Form, atau pertama-tama kita masuk dulu ke drive kita. Nah, untuk membuat soal di Google Form ini, kita akan membuatnya di drive kita, drive Google tentunya. Kita mula-mula ketik new, kemudian pilih, karena kita akan membuat Google Form, pilih Google Form. Oke. Maka berikutnya, yang harus pertama kali kita lakukan adalah memberi nama file dengan cara menulisnya di sebelah sini. Misal nama filenya adalah soal penilaian tengah semester matematika kelas 7. Nah, setelah itu, ini adalah judul dari form kita ya. Supaya nama filenya sama, kita double klik sehingga semuanya terpilih biru seperti ini, dan kita klik di sini, otomatis nama file akan berubah. Maka berikutnya kita berikan deskripsi di sini, misalkan MTSN 3 Tasikmalaya tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Atau boleh juga kita menambahkan di sini semester 1. Maka berikutnya kita beri nama, karena nama ini adalah isian singkat, kita pilih ya. Sebenarnya di sini ada banyak option dari setiap soal yang diberikan. Ada isian singkat, paragraf, pilihan ganda, daftar checklist, dan lain-lain ya. Kita memilih nama itu adalah isian singkat. Setelah itu, apabila kita mau menambahkan deskripsi, kita klik di sini, klik deskripsi. Tuliskan deskripsi, misal tulis nama sesuai absen atau daftar hadir ya. Atau terserah ya. Contoh, misal Ilham Maulana. Maka berikutnya, karena nama itu wajib diisi, kita klik di sini, wajib diisi, required. Oke. Kemudian kita akan menambahkan kelas. Caranya kita tinggal mengklik tanda tambah ini atau duplikat. Saya biasanya lebih suka dengan duplikat. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan kelas. Kita juga kasih deskripsi supaya anak paham. Tulis sesuai kelas masing-masing. Yang kurung, contoh kelas 7B. Nah, ini apabila kelasnya mau dijadikan sebagai isian singkat. Jadi anak di sini menuliskan kelas dia, kelas apa, menulis sendiri. Tapi ada juga pilihan lain, kita bisa memilih checkbox ya, atau daftar list. Nah, jadi kalau daftar list ini akan lebih memudahkan kepada kita, dan anak tinggal memilih dia berada di kelas mana. Kelas 7A, kelas 7B. Nah, untuk menambahkan tinggal add option saja, kelas 7C, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah identitas awal dari soal PTS ya, nama dan kelas. Langkah berikutnya kita akan menambahkan soal.
untuk menambahkan soal, kita tambahkan section ya. Jadi bagian yang atas adalah bagian identitas, bagian pertama. Yang kedua adalah untuk pertanyaan, sehingga jelas terpisah antara identitas dengan soal ya. Untuk soal kita biasakan beri instruksi petunjuk cara pengisian. Misal, pilihlah jawaban yang benar. Nah, dari poin dari option A, B, C, atau D, begitu ya. Kita juga bisa menambahkan deskripsi di sini atau tidak juga tidak apa-apa. Langkah berikutnya, karena ini adalah judul dari section kedua dan kita akan menambahkan soal, kita tinggal klik please ya, tambahkan soal atau add question. Seperti ini. Kita tulis. Nah, untuk soal sendiri, kita bisa memilih berbagai tipe soal ya. Apabila kita akan memilih tipe soal isian singkat, kita pilih short answer. Kalau berupa paragraf atau essay ini, nah kalau pilihan ganda kita pilih multiple choice ya, dan lain-lain. Saya akan membuat soal pilihan ganda, berarti saya pilih multiple choice atau pilihan ganda. Kita tuliskan soalnya di sini. Misal, karena ini saya guru matematika, berarti saya akan memberikan soal matematika ya. Contoh misal 2 tambah 3 sama dengan titik-titik, seperti itu. Nah, untuk soal ini kita tinggal tuliskan jawaban pilihannya. Misal 3, kemudian ini 3 ya. Nah, ini 4 misal. Wah, ini saya cakra karena ini sulit. Nah, 3, 4 misal, terus 5 seperti itu ya. Satu lagi misal karena kita ada 4 option, misal 6. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal menuliskan pilihan dari pertanyaan. Nah, karena di sini saya tidak menuliskan poin A, B, C, D-nya, berarti saya juga harus menghapus ini ya. Instruksinya kita ganti menjadi pilihlah jawaban yang benar dari option berikut. Nah, seperti itu ya, atau terserah Bapak Ibu guru. Langkah berikutnya, ini adalah soal yang pertama. Lalu, apabila kita menghendaki jawaban ini harus wajib diisi oleh siswa, tentu ya soal itu wajib diisi, kita klik di sini wajib diisi. Nah, untuk menambahkan soal yang kedua, kita tinggal add question atau duplikat. Nah, tapi sebelum itu, sebelum saya menambahkan soal, biasanya untuk membuat soal ini menjadi sebuah kuis, saya atur dulu ini sebagai kuis ya. Caranya supaya kita bisa menambahkan kunci jawaban, kita masuk ke setting. Nah, di sini di setting itu sekali lagi ya, kita kembali. Kita atur dulu setting. Kemudian masuk di sini ada general, ada presentation. Nah, karena saya mau mengacak pertanyaan, jadi saya klik acak pertanyaan. Apabila Bapak Ibu tidak akan mengacak, berarti tidak usah diklik ya. Kemudian confirmation message itu berarti pesan apa yang akan ditampilkan ketika siswa sudah menyelesaikan pertanyaan. Misal, saya akan mengetik terima kasih sudah, terima kasih sudah mengikuti PTS dengan sungguh-sungguh. Seperti itu ya. Nah, di option berikutnya presentation, nah di sampingnya ada quizzes. Berarti kita akan menjadikan form yang sekarang kita buat itu adalah sebagai quiz. Jadi kita pilih make the quiz, make this a quiz, apa ya bacanya. Setelah itu, apabila kita ingin menunjukkan nilai setelah anak-anak menyelesaikan soal, maka kita klik ini ya, munculkan nilai setelah anak-anak menyelesaikan. Apabila kita akan memunculkan pertanyaan yang salah, jawaban yang benar, kemudian poin, klik ini. Tapi biasanya saya tidak klik ini ya, untuk menjaga agar si soal itu tetap tidak, jawabannya tidak bocor ya.
Kemudian kita save di sini. Tapi itu terserah Bapak Ibu ya. Nah, apabila kita mau menambahkan kunci jawaban, kita tinggal klik kunci jawaban atau yang ini ya, kunci jawaban. Karena ini option ini muncul karena kita sudah menjadikan form ini sebagai kuis. Kalau kita belum menjadikannya sebagai kuis, ini tidak akan muncul. Setelah itu klik ini, pilih jawaban yang benar, dan kita beri poin. Misal poin untuk persoalnya 5 atau terserah Bapak Ibu ya. Kita done. Baik ya, kita sekarang akan menambahkan soal nomor 2. Untuk menambahkan soal nomor 2, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita bisa klik ini, add question ya, atau kita klik duplikat. Saya biasanya lebih memilih klik duplikat. Nah, kita sekarang tinggal tuliskan pertanyaan di nomor 2. 5 ditambah negatif 3 sama dengan titik-titik. Nah, kita tinggal edit saja ya optionnya dari pertanyaan yang pertama. Terserah, misal di sini saya mau menuliskannya adalah misal 2, 3, 4, 5 ya. Ini kita sudah mendapatkan soal nomor 2. Kemudian supaya langsung selesai, kita tambahkan kunci jawabannya terlebih dahulu. Karena 5 tambah negatif 3 itu bukan 4, ini kunci jawabannya yang tadi, kita klik saja sehingga tidak ada yang terpilih. Dan kita pilih kunci jawaban yang benar. Nah, seperti itu ya. Kita klik done, seperti itu. Untuk menambahkan soal berikutnya, kita tinggal klik saja tambah ini dan atau duplikat. Sampai semua soal yang Bapak Ibu miliki itu selesai Bapak Ibu ketik. Nah, lalu bagaimana cara menambahkan soal apabila soal itu berupa gambar ya? Mudah saja, kita tinggal klik di sini. Nah, ada tanda image ya atau gambar. Apabila akan menambahkan gambar, kita bisa memilih gambar yang akan kita upload itu. Kalau kita pilih upload, berarti kita memilih gambar dari komputer kita ya, dari fisik kita. Nah, seperti ini. Kita tinggal pilih saja gambarnya. Kalau kita dari kamera dan lain-lain ya, ini sesuaikan saja dengan kebutuhan. Jadi sekali lagi, untuk menambahkan gambar pada soal itu kita tinggal pilih image saja. Termasuk ketika kita akan menambahkan gambar pada pilihan ganda, sama saja ya, kita tinggal klik add image seperti ini. Nah, langkah berikutnya, karena tadi saya sudah memilih option untuk mengacak soal, sehingga tampilannya nanti setiap anak itu, soal yang tampil pada masing-masing anak itu akan berbeda karena kita acak soal. Lalu bagaimana caranya kalau kita juga mau mengacak pilihan ya? Nah, caranya tinggal klik di sini. Nah, shuffle option order atau acak opsi ya. Lakukan untuk ya ini juga sama. Oke, seperti itu. Kita akan menambahkan soal sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi secara umum, langkah awal untuk membuat soal dengan menggunakan Google Form itu cukup mudah ya. Makanya kita tuliskan dulu judulnya seperti ini. Kemudian kita rubah nama filenya di sini ya. Dan kita berikan identitas, nama dan kelas seperti tadi yang telah saya jelaskan. Dan untuk memisahkan identitas dengan pertanyaan, kita tambahkan section di sini ya. Kemudian kita tuliskan saja pertanyaannya. Langkah akhir ya, agar soal ini menjadi lebih menarik, kita tinggal pilih di sini ya, tema ya. Caranya seperti ini, klik saja gambar tema ini, kemudian kita pilih image yang sesuai dengan pelajaran kita ya, atau apa saja terserah Bapak Ibu. Misal saya pilih ini, tinggal klik saja, kemudian klik insert seperti itu, dan kita lihat ternyata tampilan soal yang tadi polos saja sekarang sudah lebih menarik ya. Apabila kita akan merubah warna dari tema tersebut, kita tinggal klik ini dan seterusnya, sesuaikan dengan selera Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian apabila kita akan mengganti font tulisan ini seperti apa, kita tinggal klik di sini ya. Yang tadi kan basic ya, misal mau ini tuh, jadi kan berubah seperti ini dan seterusnya, terserah Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya secara umum tampilannya sudah baik, kita sekarang tinggal ke
preview ya, untuk melihat soal buatan atau form buatan kita seperti apa tampilannya, kita klik preview seperti ini. Nah, ini previewnya seperti ini. Jadi tampilan di anak-anak seperti ini ya. Kita tulis nama, kemudian kelas. Nah, apabila ini sudah terisi, kemudian next ya, pertanyaan dan lain-lain. Oke, alhamdulillah tutorial cara membuat soal dengan menggunakan Google Form ini sudah selesai.